Halo dan kembali lagi ke konten monolog dari Various Card Game Merchant. Ya, untuk edisi kali ini aku akan membahas secara khusus kenapa sih kamu mungkin tetap harus, bukan harus ya, tapi sangat disarankan atau dianjurkan untuk menjajal atau mencicipi event-event unofficial yang ada di Indonesia, sekalipun Yu-Gi-Oh! Di Indonesia sudah official. Dan yang secara khusus mungkin uh, ingin mencoba untuk sedikit nge-push atau mempromosikan acara Item X Yu-Gi-Oh! Battle League yang akan diselenggarakan nanti di bulan Mei tanggal 20 dan 21, dan itu memang bertepatan dengan satu minggu sebelum diadakannya Duelist Cup 2023 juga yang di Indonesia, yang sebagai event pertama official Yu-Gi-Oh! Di Indonesia. Ya memang waktunya sangat berdekatan ya, dan secara pribadi sih memang bagaimanapun untuk menyelenggarakan event unofficial itu memang harus siap. Kalau ada yang mungkin waktunya berdekatan atau mungkin bahkan sampai bareng ya, karena bagaimanapun TCG ada banyak juga, mungkin antar TCG bisa mengadakan event yang sama maksudnya di tanggal yang sama, dan mau nggak mau juga mungkin harus saling berusaha untuk menyajikannya dengan lebih menarik. Cuman ya itu memang harus dihadapi, dan dengan konten ini juga ingin berusaha untuk meyakinkan kamu kenapa sih kalau misalnya ada event yang berbeda itu mungkin kalau ada kesempatan lebih juga tetap worth aja untuk dicoba ikut. Oke, untuk alasannya pertama adalah karena event unofficial itu adalah sarana yang bagus untuk melatih berhadapan atau bertarung di event-event besar. Perlu diketahui atau mungkin kalian juga mungkin sudah tahu ya, kalau Yu-Gi-Oh! Itu adalah permainan yang sulit, sangat sulit, dan pemainnya pun juga sudah sangat jago-jago dan sudah mencapai level yang mungkin tidak terbayangkan gitu. Nah, karena kompetisi di sini itu tidak mudah, jadi tentunya kamu tuh butuh latihan yang banyak, harus banyak. Dan salah satu wadah yang bagus adalah event yang diselenggarakan satu minggu sebelumnya ini, yaitu Item X Battle League. Kenapa? Karena dia sampai posisi sekarang pesertanya sudah 40 lebih, dan beberapa nama yang mungkin cukup dikenal di Indonesia pun sudah dipastikan akan ikut atau setidaknya sudah mendaftar gitu ya. Nah, kalau kamu berkesempatan untuk melawan player-player yang hebat ini, dan juga player-player hebat ini juga bisa saling menjajal kemampuannya di sini, dia juga bisa lebih siap untuk mempersiapkan diri menghadapi event yang resmi di satu minggu selanjutnya, yaitu di Item X, biar tidak kaget. Karena jangan meremehkan event turnamen official, karena di sana orang pasti juga sangat ingin menang. Dan kemarin mungkin waktu mengadakan Variance Arena pun aku juga menemukan bahwa mungkin beberapa orang ternyata cukup kaget kalau decknya itu performanya tidak sesuai harapan gitu, dari berbagai report yang aku baca di Facebook gitu ya. Nah, mungkin jangan sampai kamu menjadi orang yang seperti itu, yang sebelum pergi PD tapi ternyata sampai di venue dan bertanding tidak mendapatkan hasil yang kamu harapkan gitu. Karena Yu-Gi-Oh! Itu game susah dan udah ada player yang jago gitu. Nah, agar kamu tidak merasa kecewa begitu rupa, bisa dicoba dulu menjajal kemampuanmu di Item X, biar kamu bisa mendapatkan ekspektasi yang sesuai nih gambarannya event besar itu kayak apa. Alasan yang kedua ya adalah karena event unofficial itu akan menjadi event alternatif daripada event-event official. Nah, kenapa? Karena sekalipun sudah official, ini adalah hal yang aku pikirkan dari bahkan sebelum official ya, kalau event-event official itu bagus, cuman relatif seperti itu gitu kan. Nah, kenapa aku bersemangat mengadakan Item X ini? Karena aku memang ngajak kolaborasi daripada sebuah perusahaan yang benar-benar perusahaan gitu, yang bersedia untuk membantu diadakannya acara ini. Dan menurutku ini adalah pencapaian yang lumayan gitu, karena ada sebuah perusahaan yang besar yang bersedia untuk mendukung acara ini. Dan
Ya, karena mereka mendukung, acara ini juga mencapai karena sebelumnya kita atau mungkin Yu-Gi-Oh! Atau mungkin game lain pun juga jarang mendapatkan dukungan dari perusahaan swasta seperti ini. Nah, harapannya, kalau misalnya event ini berhasil, mungkin ke depannya, perusahaan ini, yaitu misalnya Item X yang di bawah Bukalapak ini tetap tertarik untuk bekerja sama selanjutnya dengan Yu-Gi-Oh! Atau mungkin perusahaan yang lain juga tertarik, kita nggak ada yang tahu gitu. Karena di sisi lain misalnya sudah mulai ada sorti atau Serikat Olahraga Tabletop Indonesia dan ada juga pertandingan trading card game nantinya di Fornas atau mungkin sejenis acara PON-nya untuk olahraga rekreasi di bawah KORMI atau Komite Olahraga Rekreasi Nasional Indonesia, olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Nah, kan pemerintah sudah mulai menotis atau memperhatikan adanya TCG gitu. Nah, ini bagian dari perusahaan swastanya didekatkan juga untuk ke ranah TCG ini. Jadi kita ada beberapa macam alternatif juga untuk event dan harapannya semakin lama interaksi dari beberapa pihak ini akan membuat cakupan atau lingkup dari turnamen TCG ini bisa makin besar. Selain itu juga agar tidak mematikan event-event unofficial gitu, karena seperti kita tahu mungkin tradisi sebelumnya untuk Yu-Gi-Oh! Kan banyak event seperti GT dan mungkin kayak event komunitas yang diadakan di berbagai macam daerah di Indonesia. Jadi harapannya kalaupun sudah official, event-event yang juga diadakan komunitas ini juga tetap baiknya diadakan, karena tidak semua orang mungkin akan pergi ke Jakarta atau tidak semua orang ada waktu atau sempat untuk ikut di tanggal yang itu misalnya. Nah, ini juga untuk menjadikan semangat bagi teman-teman yang mungkin ada di daerah yang ingin mengadakan event gitu. Jangan kayak apa ya, jangan khawatir tuh, jangan terlalu mengandalkan event official aja, bisa tetap percaya diri acara yang diadakan itu bisa rame ataupun bisa menghasilkan pencapaian yang memuaskan gitu, baik penyelenggara maupun untuk pesertanya sendiri gitu. Alasan yang ketiga kenapa kamu spesifik harus datang ke Item X Yu-Gi-Oh! Battle League adalah secara khusus dari Varian sendiri tetap berusaha untuk menyediakan fasilitas dan coverage terbaik seperti halnya Varian Arena yang sudah diadain sebelumnya ataupun bahkan lebih baik. Kita mencoba untuk menyediakan segala macam fasilitas yang lebih baik seperti adanya gedung yang nyaman, terus ada coverage yang baik di internet, live streaming yang oke, dengan dibantu oleh caster, mendatangkan judge yang berkualitas. Ya diharapkan dengan adanya seperti ini bisa menjadikan alternatif ataupun mungkin kalau syukur-syukur bisa jadi patokan gitu ya, bagaimana mengadakan event unofficial dan bisa saling berinteraksi juga. Misalnya ada yang lain yang bisa mengadakan lebih baik, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang lebih baik dari itu, misalnya aku sendiri, ternyata mereka lebih baik, aku juga berusaha menjadi lebih baik dan seterusnya, biar menjadi formula, akhirnya membentuk formula yang tepat untuk mengadakan event Yu-Gi-Oh! Atau event TCG yang baik dan bisa menjangkau banyak orang gitu. Mungkin nggak cuma sekedar peserta yang ikut, tapi peserta yang nggak ikut juga bisa turut berkontribusi dengan menonton misalnya. Nah, alasan yang keempat adalah salah satunya adalah untuk ini secara spesifik ini aku juga ingin mencoba untuk mendukung platform alternatif selain daripada toko hijau yang sudah kita kenal ini, untuk turut membantu memasarkan gitu ya produk-produk daripada TCG. Nah, secara khusus ini Item X ini memang berkomitmen untuk menjual barang-barang hobi saja gitu, seperti figur ataupun mungkin diecast ataupun Gundam atau TCG atau produk-produk merchandise kayak spesifik hobi kayak Korea mungkin atau Tamiya, Beyblade, mainan apapun pokoknya yang berbau-bau hobi gitu. Jadi harapannya ke depannya ITMS bisa kita andalkan untuk mendukung event-event hobi seperti ini, karena ya sejauh ini aku merasa untuk yang toko hijau ini platformnya oke, cuman untuk support daripada hobi ini memang sulit gitu kan, hampir tidak pernah kelihatan gitu. Jadi ya harapannya kalau ada event yang lebih platform lebih spesifik ini
bisa menjadi platform alternatif yang kita juga bisa dukung, sehingga kita bisa memiliki lebih banyak pilihan dan lebih banyak jangkauan juga, baik kita dari penjual untuk memasarkan produk ataupun pembeli untuk berusaha mencari barang yang dibutuhkan. Dan alasannya kelima adalah mendukung peraturan-peraturan alternatif. Nah, kalau misalnya event official ini kan biasanya aturannya udah fix, harus mengikuti yang baku gitu. Nah, sementara kalau event unofficial tentunya kita bisa agak bebas dalam menentukan aturan. Yang paling diperhatikan atau yang paling sering ditanyakan untuk pengadaan event ITMS adalah untuk penggunaan kartu. Otomatis kalau event official kan harus menggunakan kartu CG, tapi kalau yang nggak official seperti ITMS ini, ya kami masih memperbolehkan untuk penggunaan kartu non-OCG ya, atau TCG, atau mungkin ya maksimal masih TCG gitu. Nah, untuk mungkin teman-teman yang belum sempat untuk mengisikan kartunya, atau mungkin barangnya masih belum sampai tapi mau ikut Duelist Cup dan masih butuh latihan, masih punya kartu TCG-nya, ya ini juga menjadi wadah alternatif itu untuk pelatih dan juga menggunakan kartu TCG-nya. Dan juga mungkin kalau ada yang mau menggunakan atau tertarik bermain format lain seperti mungkin edition format yang sekarang lagi populer di anak-anak TCG gitu, kan bisa juga, atau memodifikasi cara penyelenggaraan turnamen, misalnya penentuan top card atau bagaimana turnamen akan diadakan. Misalnya turnamen ITMS ini tetap akan diadakan 2 hari bagaimanapun hasilnya nanti, sementara ini Duelist Cup sementara sejauh ini yang diumumkan akan diadakan 1 hari. Nah, format 2 hari ini mencoba untuk meniru bagaimana YOT atau Yu-Gi-Oh! Open Tournament diadakan. Jadi untuk mempersiapkan kamu juga, siapa tahu YOT nanti akan diadakan di Indonesia atau mungkin diadakan di Malaysia atau Singapura yang lebih dekat, kamu bisa ke sana. Nah, ini juga bisa menjadi sarana kamu untuk mempersiapkan diri atau berlatih. Dan mungkin kalau ada orang yang punya teman-teman yang punya alternatif yang lain yang lebih bagus, juga bisa untuk kita coba adain dan kita lihat antusiasme orang juga gimana gitu kan. Kan nggak harus ngadain event yang selalu yang harus format yang baku, meskipun dia yang paling menarik, tapi kalau yang lain ada yang menarik kan boleh coba. Aturan. Keuntungan atau alasan yang keenam adalah membuka peluang bagi toko atau komunitas lain juga untuk promosi. Jadi ya memang seperti biasanya kalau event official kan memang tidak ada kolaborasi atau sponsor lain yang masuk atau yang turut diperkenalkan kayak. Cuman untuk event seperti ITMS Battle League ini, kita tetap turut mengundang teman-teman yang lain yang sekiranya mau memberikan kontribusi atau ingin mempromosikan tokonya atau komunitasnya, tetap kita welcome aja. Kita persilahkan gitu, kita akan juga bantu promote toko atau komunitasmu atau produkmu. Kalau kamu mau jualan barang yang lain juga bebas, yang kira-kira bermanfaat mungkin bagi teman-teman TCG atau mungkin orang secara umum juga tetap bisa gitu. Karena untuk event official biasanya memang dari pihak official aja yang mengadain, dan jarang atau belum pernah aku jumpai berkolaborasi dengan produk-produk lain atau brand-brand lain kayak gitu. Nah, begitu ke 6 6 alasan kenapa sih kamu tetap mungkin perlu datang ke event ITMS atau event unofficial yang lain gitu. Ya memang kalau memang kamu berasal dari luar kota, kamu memang harus membagi resource-mu. Kalau hanya bisa ikut yang event official aja ya tentu saja juga nggak apa-apa, apalagi luar pulau kan memang tiket mahal, nggak usah dipungkiri. Cuman untuk khusus ini, ya kalau kalian benar-benar ambisi, ya mungkin bisa kali tinggal di Jakarta 1 minggu gitu untuk berlatih keliling-keliling ke LGS di Jakarta dan bertemu dengan duelist lokal sana juga untuk training camp kalau kamu benar-benar pingin menang gitu ya. Cuman ya tetap diusahakan, kata kalau bisa ya itu tadi, kalau misalnya masih sempat ada resource, boleh ikut dua-duanya untuk latihan gitu. Dan tentu saja tetap dukung event officialnya juga, tetap ikut sebisa mungkin ikut Duelist Cup-nya. Karena aku baca-baca di negara lain ternyata Duelist Cup-nya ini kapasitasnya terbatas gitu. Kadang-kadang juga dikasih kuota gitu, untuk toko A bisa mengirim berapa peserta, toko B bisa dikirim berapa peserta gitu. Ya harapannya untuk event yang ini, untuk Duelist Cup ini, karena belum diumumkan, tidak membatasi orang ya. Cuman kalau
sekiranya sampai membatasi, ya mungkin tetap kalau kamu ingin ikut turnamen besar ya bisa tetap ikut Item Max, tapi tetap usahakan tetap dukung Duelist Cup-nya, apalagi Duelist Cup-nya memberikan kuotanya misalnya sampai ke toko LGS di kota Anda atau di kota dekat Anda, jadi ya tetap bisa ikut eventnya melalui LGS terdekatnya kayak gitu. Dan kalau misalnya antusiasmenya memang terbukti ramai juga, harapannya bisa ada event-event yang lebih menarik juga di Indonesia yang diadakan via official, terutama ya IoT Indonesia mungkin ya, karena IoT kan tidak dibatasi warga negara, jadi orang luar negeri boleh datang. Kalau Duelist Cup ini sih biasanya kayaknya hanya orang Indonesia aja yang boleh ikut gitu. Nah gitu aja untuk video hari ini, semoga bisa sedikit memberikan gambaran mengenai perbandingan unofficial sama official, dan kalau bisa tetap dukung dua-duanya gitu, tetap dukung pihak official sebagai pihak yang memang menyediakan game ini untuk kita, dan untuk yang unofficial juga agar juga turut menyokong atau mendukung penyelenggaraan event-event di Indonesia ini agar lebih semarak gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bisa di subs atau di share. Sampai jumpa di event selanjutnya. Bye bye.